adalah bagaimana cara entry-nya. Nah, untuk menentukan cara entry-nya, teman-teman harus bisa melihat alurnya dulu. Alur dari grafik, misalnya seperti ini nih. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan di channel gue. Kali ini gue mau bahas gimana sih cara entry yang paling enak buat gue. Jadi gue akan langsung kasih tahu jurus-jurus rahasia yang biasanya gue pakai ketika trading, yang membuat trading gue jadi lebih simple dan gak terlalu banyak indikator. Penasaran gue pakai indikator apa aja dan gimana caranya? Kalau penasaran, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu bisa dapat video edukasi trading gratis lainnya setiap hari. Kalau gitu kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Satu lagi, kalau teman-teman suka dengan edukasi trading gratis, gue punya info menarik buat teman-teman semua. Infonya tentang apa? Infonya, jadi sebentar lagi akan ada konferensi Pro Trader Online 2 hari teman-teman ya, bersama para pakar-pakar untuk mendapatkan pengetahuan yang bagus, unik, dan juga langsung dari pakar langsung secara gratis. Semua peserta akan mendapatkan keuntungan dan benefit jika mengikuti konferensi Pro Trader ini, dan juga teman-teman akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Jadi enak banget ya, diajarinnya gratis oleh para pakar dan dapat sertifikat, juga akses ke channel Telegram secara private teman-teman, dan juga akan mendapatkan booster deposit 100%, yang artinya kita akan mendapatkan bonus deposit teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran, bisa langsung aja ikuti konferensinya di link di bawah ini atau yang akan nanti tercantum di sini. Kapankah konferensi Pro Trader ini akan berlangsung? Dari tanggal 4 sampai 5 September dari pukul 5 sampai jam 9 malam. Pakar-pakarnya itu ada Daryl Yahya, Andi Senjaya, Andre Rizky, Samuel Chris, Vito Henjoto, dan juga Dennis SLL. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, karena kan 2 hari sih konferensinya, jadi hari pertama tanggal 4 September itu ada beberapa topik ya. Ada gimana caranya menjadi produktif, cari tahu mengatasi kegagalan dalam trading, mengetahui perbedaan analisa sentimen pasar, dan juga memahami pengelolaan uang yang baik. Juga terakhir ada mempelajari cara mencari peluang trading di pasar keuangan. Wah, banyak banget ya baru di hari pertama aja. Dan lalu di hari kedua, teman-teman akan langsung belajar bersama pakar, lalu akan ada sesi tanya jawab secara private ya, Q&A. Lalu teman-teman akan bisa gabung di LTS, open dan tutup order secara real time. Intinya di sini akan langsung live trading bareng di bawah pengawasan para profesional. Seru banget ya teman-teman. Hari pertama banyak teorinya, hari kedua lebih banyak prakteknya. Jadi buat teman-teman yang mau join, langsung aja join dengan klik link di bawah ini yang ada di bagian deskripsi ya, ataupun yang ada di sini ya, di link yang ditampilkan di sini. Jangan lupa untuk ikut konferensi Pro Trader nanti di tanggal 4 sampai 5 September nanti. Oke, teman-teman, kita sekarang langsung aja bahas gimana sih cara gua melakukan entry posisi ya dengan cara yang paling mudah. Ada 3 indikator yang paling gua suka ya. Mungkin 2 ya. Gue biasanya simple, pakai support resisten, lalu pakai Fibonacci. Udah cukup itu aja. Walaupun memang kadang-kadang gue menambahkan moving average, RSI atau MACD ataupun indikator-indikator lainnya. Tapi yang paling banyak gua pakai itu adalah support resistance dan Fibonacci. Sebenarnya satu lagi adalah kotak-kotak ya. Cuman kalau kotak-kotak itu jurus rahasia saya. Jadi kalau teman-teman mau tahu kotak-kotak, silahkan ikut webinarnya yang ada di link deskripsi ini. Ataupun di YouTube saya di trailernya pun udah jelas ada webinar kotak-kotak, silahkan join. Nah, sekarang gua akan ajarkan cara pakai support resistance dan Fibonacci dulu ya. Kalau kotak-kotak ada di webinar soalnya. Nah, sekarang kita akan bahas. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita mau entry, itu kan pertama kita harus menentukan trennya dulu. Nah, kalau dari sini kan udah jelas nih teman-teman, kita tentukan trennya dulu. Ini trennya udah jelas sedang turun ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara entry-nya. Nah, untuk menentukan cara entry-nya, teman-teman harus bisa melihat alurnya dulu. Alur dari grafik. Misalnya seperti ini nih. Misalnya ini kan turun nih, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun ya. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kita harus bisa melihat swing high dan swing low-nya dulu. Kalau kita sudah bisa melihat swing high dan swing low-nya, maka ini bisa membantu kita untuk menentukan di manakah support dan resistance terbaik untuk entry. Jadi kalau misalnya turun, kita kan harusnya adalah mengambil posisi sell ya teman-teman ya. Kita pasang posisi sell. Nah, pertanyaannya posisi sell terbaik itu yang mana? Nah, jadi ketika kita sudah tahu bahwa trennya sedang turun, maka posisi terbaik adalah menggunakan Fibonacci retracement. Jadi kita bisa tahu posisi terbaik adalah ketika dia sedang retrace
retrace ya teman-teman. Jadi jangan ketika dia udah turun, ambil posisi ketika retrace. Jadi kita tarik dari sini ke sini ya. Kan ini kan grafik turun, kita tarik terus kita perlebar. Nah, teman-teman bisa melakukan entry posisi di harga yang tersentuh area 0,5 sampai 0,6. Bisa entry di bagian sini. Biasanya sih saya sendiri entry-nya mungkin ada di antara 0,5 atau 0,6. Dari sini pun kalau teman-teman lihat sudah bisa entry sell ya, 0,5 kena dan akhirnya dia turun. Nih, jadi kalau misalnya teman-teman bayanginnya udah sell di sini, bayangin teman-teman udah dapat profit ya. Kalau misalnya teman-teman takut gak kena karena kan pakai area ini, bisa dipakai averaging aja. Jadi pasang satu lot di sini, satu lot lagi di tengah-tengah, satu lot lagi di atas di 0,618-nya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini setelah sell kita dapat take profit, kita coba hitung profitnya. Tuh kurang lebih kita bisa dapat profit sekitar 200 pips teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau menentukan TPSL-nya gimana, kan baik lagi ya, walaupun kita udah bisa entry, kita nggak tahu TPSL-nya berapa. TPSL-nya sebenarnya bisa ditentukan dengan menggunakan Fibonacci yang satu lagi, Fibonacci extension. Nah, kita tarik dari sini ke sini, dan di sini teman-teman bisa melakukan take profit di daerah sini 1,6. 1,6 sebenarnya ada satu lagi ya, kalau saya tambahin settingannya itu ada angka 2. Biasanya saya take profit itu di antara 1,6 sampai 2. Kalau misalnya kita lihat nyampe ya antara 1,6 sampai 2, kita bisa take profit di sini. Terus kalau misalnya udah koreksi lagi gimana nih kok gitu, misalnya udah turun nih, terus harganya udah naik ke atas ini, kita harus entry di mana? Ya udah kita tinggal tarik garis Fibonacci lagi yang tadi, tarik dari sini ke sini, dan kita tahu kan harus entry di mana? Entry-nya antara dari sini ke sini nih teman-teman. Tuh, kalau kita lihat ya, setelah dia menyentuh area Fibonacci ini, dia langsung tertahan dan turun. Memang sih kadang-kadang ada lebihan seperti ini teman-teman. Makanya kita harus pasang SL. Kalau ditanya SL-nya berapa, SL-nya taruhlah di atas resisten sebelumnya yang ini. Di atasnya ya, jangan di bawahnya. Kalau di bawahnya takut tersentuh. Teman-teman bisa pasang sell di sini, dan kalau teman-teman lihat, teman-teman udah mendapatkan profit juga ya. Tuh, dia turun lagi dan teman-teman bisa dapat profit. Kalau kita tanya berapa take profitnya ya sama ya, bisa ditentukan dari cara yang tadi, tarik dari sini ke sini, tentuin take profitnya di sini tuh. Teman-teman bisa dapat profit sekian dolar. Lumayan banget ya. Berapa dolar nih teman-teman tuh? Kurang sama kayak tadi ya, 200 pip juga ya. Sekarang ulangin lagi. Jadi memang paling penting kita harus tahu alurnya dulu teman-teman. Kayak gini alurnya. Jadi teman-teman tahu nariknya dari mana ke mana. Soalnya yang ini nih, ini kan lagi turun nih teman-teman. Ini kan lagi turun. Kita misalnya mau entry sell lagi, kita entry sell di 0,5 sampai 0,6 tuh. Kena lagi kan? 0,5 sampai 0,6 tuh, kena lagi nih. Tuh, kita udah pecuan lagi nih teman-teman. Take profitnya pasti daerah sini juga kalau yang ini. Kita coba cek. Tuh kan, take profitnya dari sini kan, udah dapat lagi tuh. Lanjut lagi ya. Tuh, ini cuman pakai support resisten biasa, teman-teman, dan pakai Fibonacci. Terus kita coba lagi dari sini ke sini. Kita coba tarik lagi ya, dari sini ke sini. Fibonacci tuh 0,5 sampai 0,6. Kenal lagi ya. Kalau misalnya teman-teman bilang ada nggak selain Fibonacci cara konfirmasinya biar kita tahu support resistance kuat? Gampang, kita tinggal lihat support sebelumnya aja yang baru ditembus ya, yang ini. Ini adalah daerah Fibonacci yang kuat dan juga daerah support resistance yang kuat. Jadi kalau misalnya Fibonacci bentrok dengan support resistance, itu artinya makin confirm. Kalau saya sih pasti saya akan pakai daerah situ untuk sell. Dan di sini kita udah terbukti bisa cuan gede banget, oke? Jadi sesimpel itu cara entry-nya, kita bisa menggunakan Fibonacci dan dikonfirmasi dengan support resistance. Walaupun sebenarnya dua indikator ini bisa dilengkapi lagi dengan kotak-kotak yang pastinya lebih mutakhir dan lebih akurat ya teman-teman ya. Yang ajaibnya itu entah kenapa kotak-kotak itu bisa selalu benar. Kalau teman-teman penasaran, langsung aja ambil webinarnya di link di bawah ini juga ada, ataupun di YouTube saya di bagian home juga ada. Jadi teman-teman tinggal ikutan aja untuk memantapkan ilmu teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga cara entry yang tadi saya tunjukkan itu gampang dan teman-teman bisa langsung paham ya. Karena memang bener-bener basic banget dan saya hanya menggunakan Fibonacci juga support dan resistance. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.